Dalam rangka menciptakan dan memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan standar pelayanan, Pengadilan Agama Pelaihari berkomitmen untuk membangun zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Pengadilan Agama Pelaihari berada di wilayah Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan. Pengadilan Agama Pelaihari berada pada yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin dan memiliki wilayah hukum terdiri dari 11 kecamatan dengan total luas 3.631,35 km persegi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Zubaidah, Ketua Pengadilan Agama Pelaihari. Dalam kesempatan ini ingin menyampaikan bahwa saya beserta seluruh jajaran di lingkungan Pengadilan Agama Pelaihari telah berkomitmen bersama untuk membangun zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Pencanangan zona integritas, wilayah bebas dari korupsi, dan wilayah birokrasi bersih dan melayani telah dilaksanakan sejak tanggal 13 Desember tahun 2017. Dan hingga saat ini, pembangunan zona integritas secara kontinu dan konsisten kami implementasikan di lingkungan kerja kami. Hal ini tentunya telah banyak sekali membawa perubahan terhadap mindset dan kultur set yang menjunjung tinggi nilai-nilai organisasi dan nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Pembangunan integritas yang telah dilaksanakan sudah hampir 6 tahun dan telah membawa banyak perubahan dan capaian bagi Pengadilan Agama Pelaihari pada 6 area perubahan. Berikut hasil nyata dari 6 area perubahan. 1. Area manajemen perubahan. Kondisi sebelum, belum adanya tugas dan program yang jelas tentang pembangunan ke arah zona integritas. Sesudah pelaksanaan zona integritas, terdapatnya pembangunan dan perubahan pola pikir dan budaya kerja serta adanya implementasi nilai-nilai organisasi turut membangun fondasi yang kuat dalam hati dan jiwa seluruh aparatur, yaitu berintegritas tinggi yang tumbuh dari diri pegawai itu sendiri sebagai dasar utama untuk aktif mendukung dan menjalankan proses perubahan yang lebih baik melalui pembangunan zona integritas serta sebagai pegangan erat untuk meminimalisir risiko resistensi akibat perubahan yang ditimbulkan. Sebelumnya, pola pikir dan budaya kerja yang tidak tersistem, terstruktur, dan terkesan semaunya. Sesudahnya, perubahan pola pikir dan budaya kerja serta adanya implementasi nilai-nilai organisasi turut membangun fondasi yang kuat dalam hati dan jiwa seluruh aparatur, yaitu berintegritas tinggi. 2. Area penataan tata laksana. Sebelumnya tidak ada SOP dan standar pelayanan. Sesudahnya, kini sudah ada SOP dan standar pelayanan yang jelas untuk setiap jenis layanan. Sebelumnya, pelaksanaan kerja masih menggunakan manual. Sesudahnya, kini dengan pelaksanaan kinerja berbasis IT, pekerjaan dan pelayanan menjadi lebih efisien dan efektif. Optimalisasi teknologi informasi dengan lahirnya inovasi-inovasi berbasis IT berorientasi pada kepuasan dan kenyamanan masyarakat. Area selanjutnya adalah area 3, yaitu area penataan sistem manajemen sumber daya manusia aparatur. Sebelumnya, kurangnya pengelolaan sumber daya manusia, kurangnya pengembangan dan peningkatan kompetensi pegawai, kurangnya penerapan aturan disiplin dan tidak lengkapnya data pegawai pada aplikasi Sikap. Sesudahnya, kini pengelolaan sumber daya manusia yang baik sehingga pembagian tugas dapat dilakukan secara adil dan merata sesuai tupoksi. Adanya evaluasi kinerja, banyaknya pegawai yang mengikuti pelatihan dan pengembangan kompetensi, tertibnya administrasi absen sehingga meningkatkan kedisiplinan dan memudahkan pengawasan serta pegawai yang lengkap pada aplikasi Sikap untuk kebutuhan administrasi kepegawaian. Area 4, penguatan akuntabilitas kinerja. Sebelumnya, minimnya keterlibatan pimpinan dalam penyusunan program dan minimnya apresiasi yang diterima Pengadilan Agama Pelaihari. Sesudahnya, kini pimpinan dan seluruh pegawai dapat turut memberikan ide atau gagasan, mengetahui dan memantau pelaksanaan program-program berjalan. Pimpinan dapat mengetahui dan memantau pelaksanaan kinerja semua pegawai sesuai perjanjian kinerjanya. Indikator kinerja utama atau IKU yang spesifik, measurable, achievable, realistic, dan time bound atau SMART. Sehingga program perencanaan menjadi lebih terukur, jelas, dan ada target waktu yang harus dikejar. Area yang kelima adalah area penguatan pengawasan. Sebelumnya tidak ada sosialisasi anti pungli, anti korupsi, dan anti gratifikasi. Sesudahnya,
Kini melakukan kampanye publik, sosialisasi senantiasa dilakukan serta dilakukan upaya pencegahan, anti pungli, anti korupsi, dan anti gratifikasi melalui berbagai media seperti banner, audio, serta melalui media sosial. Sebelumnya, pengawasan hanya dilakukan oleh pimpinan kepada jajaran di bawahnya secara manual. Sesudahnya, sekarang adanya pengendalian gratifikasi, penerapan sistem pengendalian internal pemerintah atau SPIP, pengaduan masyarakat, whistleblowing system, dan penanganan benturan kepentingan. Dan yang terakhir, area 6, yaitu area peningkatan kualitas pelayanan publik. Sebelumnya, pelayanan publik dilakukan seadanya tanpa prosedur yang jelas dan tidak terukur. Belum dibuat standar pelayanan, belum diadakan sosialisasi, belum ada layanan PTSP yang standar, belum ada inovasi layanan, dan survei kepuasan masyarakat belum dilakukan maksimal. Sesudahnya, kini dengan adanya standar yang jelas dan pasti dalam melaksanakan tupoksi, standar layanan dan SOP ini juga telah dimonitoring dan dievaluasi secara berkala. Selain itu, Pengadilan Agama Pelaihari juga telah melakukan beberapa hal, yaitu memperbaiki sarana dan prasarana seperti membangun pelayanan terpadu satu pintu pada lobi utama depan dengan tujuan agar tamu dan para pihak yang datang langsung mendapatkan pelayanan terpadu yang dipusatkan di PTSP. Pada PTSP terdapat layanan meja informasi, pendaftaran, pembayaran, pengambilan produk, surat masuk, layanan e-court dan gugatan mandiri, layanan pos dan bank serta layanan pos bakum. Parkir khusus sepeda motor dan mobil, parkir disabilitas dan wanita, ruang tunggu antrian yang nyaman dan disediakan air minum serta snack, ruang sidang yang steril, ruang mediasi yang nyaman dan steril. Terdapat kamera CCTV sebagai kontrol yang dapat diakses setiap saat. Pojok prioritas untuk pemberian layanan khusus bagi penyandang disabilitas dan kaum rentan. Ruang tamu terbuka, ruang laktasi dan kesehatan, ruang bermain anak, ruang sidang sesuai standar dekorum ruang sidang, toilet pengunjung dan toilet disabilitas, pojok merokok, serta tersedia ruang konseling. Musola khusus pengunjung terpisah dengan musola karyawan. Selanjutnya, Pengadilan Agama Pelaihari juga aktif hadir di publik. Pengadilan Agama Pelaihari langsung turun ke desa untuk membuka stand bagi masyarakat untuk pendaftaran, penyerahan produk, dan konsultasi sehingga tidak perlu lagi datang ke kantor. Kegiatan dilaksanakan setiap seminggu sekali. Melaksanakan kegiatan sidang keliling dan kegiatan sidang terpadu pada desa terpencil. Kemudian kami juga melaksanakan sosialisasi program dan inovasi. Mengoptimalkan penggunaan media sosial seperti Instagram, Facebook, TikTok, YouTube dikemas dengan informatif dan edukatif melalui konten-konten menarik. Kerjasama dengan Dinas Kominfo Tanah Laut dan rutin mengisi talk show pada Radio Tuntung Pandang FM serta tayangan iklan layanan masyarakat pada Videotron di Kabupaten Tanah Laut. Optimalisasi website sebagai situs resmi penyampaian informasi kepada masyarakat, serta melalui banner dan audio baik recording maupun TV media di PTSP. Dan kami juga senantiasa menjaga konsistensi dengan melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan zona integritas agar program berjalan secara berkelanjutan. Adapun keterkaitan pembangunan zona integritas dengan isu strategis yang ada di Pengadilan Agama Pelaihari antara lain: 1. Biaya perkara yang tinggi atau mahal. 2. Jarak ke kantor Pengadilan Agama Pelaihari yang cukup jauh. 3. Birokrasi yang berbelit dalam pelayanan. Dan untuk mengatasi isu strategis tersebut, solusinya Pengadilan Agama Pelaihari yaitu dengan melaksanakan inovasi berupa 1. Nanas Ubikara atau layanan Basnas untuk biaya perkara. Ini merupakan kerjasama Pengadilan Agama Pelaihari dengan Badal Amin Zakat Nasional Kabupaten Tanah Laut, yaitu dengan memberikan layanan pembiayaan berperkara di Pengadilan Agama Pelaihari bagi pihak tidak mampu dan pemberian modal usaha bagi perempuan yang tidak mampu pasca perceraian melalui Badan Amin Zakat Nasional. Yang kedua, P3K atau pendaftaran, penyerahan produk dan konsultasi merupakan sinergi dengan pemerintah daerah Kabupaten Tanah Laut pada kegiatan Manunggal Tuntung Pandang di setiap hari Jumat, di mana dalam kegiatan ini Pengadilan Agama Pelaihari langsung turun ke desa untuk membuka stand bagi masyarakat untuk pendaftaran, penyerahan produk dan konsultasi sehingga tidak perlu lagi datang ke kantor. Yang ketiga yaitu layak kawin atau layanan konseling pada anak bawah umur ingin nikah.
Salah satu solusi yang diberikan bagi masyarakat yang ingin mendaftarkan perkara dispensasi kawin ini merupakan sinergi dengan Dinas P2KB P3A Kabupaten Tanah Laut dengan memberikan layanan konseling gratis kepada pihak yang mengajukan perkara dispensasi kawin, di mana kegiatan konseling dilakukan di Pengadilan Agama Pelaihari dengan mendatangkan petugas konseling, sehingga masyarakat tidak perlu lagi pergi ke tempat konseling dan gratis. Yang keempat, 3-in-1 dengan satu layanan mendapatkan 3 produk sekaligus merupakan sinergi dengan Dinas Dukcapil Kabupaten Tanah Laut. Saat pengambilan produk akta cerai, maka langsung bisa mendapatkan KTP dan kartu keluarga yang baru. Yang kelima, Rindu Pena Pos atau pengiriman produk pengadilan dan Nazagiran Pos merupakan kerjasama Pengadilan Agama Pelaihari dengan PT Pos Indonesia Persero, Kantor Pos Banjarbaru, yaitu dengan pengiriman surat paket account customer dan legalisasi alat bukti persidangan yang terintegrasi dengan PTSP Pengadilan Agama Pelaihari. Yang keenam, layar terpadu atau layanan pembayaran perkara terpadu merupakan pembayaran biaya perkara yang kerjasama dengan BRI Cabang Pelaihari. Pihak berperkara bisa membayar biaya perkara tanpa harus pergi ke bank, bisa melalui BRILink atau edisi dan scan barcode yang sudah tersedia di bagian PTSP. Mau tahu inovasi unggulan dalam penguatan integritas kinerja dan layanan? Kami punya cemilan atau ceramah mingguan 5 menitan. Merupakan kegiatan siraman rohani nilai-nilai agama yang disampaikan secara bergantian dan terjadwal di Musola Darul Hikam Pengadilan Agama Pelaihari setiap hari Kamis sesudah sholat asar berjamaah. Selanjutnya, Dindra atau dinding bicara yang berisi quotes inspiratif anti korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dan juga Lamang atau layanan minuman dan cemilan gratis merupakan pemberian minuman baik teh maupun kopi serta cemilan gratis yang disediakan dengan bot khusus dan menarik untuk seluruh pengunjung di Pengadilan Agama Pelaihari yang berasal dari infak setiap Jumat berkah. Mekanisme kerja yang terukur dan sistem kinerja dengan berbasis teknologi informasi dengan peningkatan kualitas SDM serta pertanggungjawaban kinerja yang akuntabel dibuktikan dengan berbagai macam penghargaan berikut ini. Hasil pembangunan zona integritas pada Pengadilan Agama Pelaihari tercermin pada survei persepsi anti korupsi dan survei kepuasan masyarakat berikut ini. Oh ya, berikut ini beberapa testimoni dari stakeholder dan masyarakat untuk Pengadilan Agama Pelaihari. Terima kasih atas pelayanan Pengadilan Agama Pelaihari untuk masyarakat Tanah Laut yang sangat luar biasa, sangat mudah dan akuntabel. Pengadilan Agama Pelaihari memang layak dan pantas untuk mendapatkan predikat wilayah bebas dari korupsi. Alhamdulillah selama ini kami bisa bersinergi dengan Pengadilan Agama Pelaihari dan ini berjalan dengan baik dan lancar. Pengadilan Agama Pelaihari mendukung jalannya konseling yang kami lakukan karena diberikan ruangan khusus konseling yang nyaman, kemudian bersih dan sejuk sehingga konseling yang kami lakukan dapat dilakukan secara maksimal. Ya, dari Basnas sangat mendukung upaya yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Pelaihari untuk meraih WBK. Sangat setuju, mudah sukses. Amin. Alhamdulillah dari petugas penjelasannya semua ramah-ramah, Pak. Terima kasih Pengadilan Agama Pelaihari sudah melaksanakan sidang terpadu gratis, langsung dapat buku nikah, KTP dan kartu keluarga. Pelayanan di Pengadilan Agama Pelaihari sangat memuaskan dari petugas, satpam, PTSP hingga kegiatan persidangan. Kami pastikan bahwa Pengadilan Agama Pelaihari telah melaksanakan reformasi birokrasi dan terus melakukan perubahan. Pengadilan Agama Pelaihari siap membangun negeri untuk percepatan reformasi birokrasi melalui pembangunan zona integritas. Pengadilan Agama Pelaihari siap berakhlak, santun, integritas, akuntabilitas, profesional. Pengadilan Agama Pelaihari, no pungli, no korupsi, no gratifikasi. WBK harus, WBBM pasti, yes!